Halo cuy, selamat datang di Intel Film. Pada kesempatan kali ini, Mang Intel akan membahas salah satu series yang berasal dari game dengan rating IMDb 9,4, bergenre action adventure drama dengan judul The Last of Us Episode 1. Dirilis pada tanggal 16 Januari 2023. Sebelum itu, Mang Intel mau berterima kasih yang sudah klik video ini. Dan jika kalian suka alur cerita seperti ini, silahkan subscribe aja, biar semangat Mang Intel buat alur ceritanya cuy. Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Sebelum itu, Mang Intel mau memperingatkan bahwa ini adalah konten full spoiler. Jadi buat yang mau nonton series fullnya, silakan nonton ya cuy. Oke cuy, langsung aja ke pembahasannya. Series dimulai pada sebuah acara TV tahun 1968, di mana terdapat presenter dan dua ilmuwan yang lagi membicarakan tentang kejadian-kejadian penyakit dan virus yang pernah melanda dunia. Dari sebuah kejadian itu, umat manusia berhasil memenangkannya. Akan tetapi, para ilmuwan mengatakan ada satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu terinfeksi jamur yang berbahaya. Ada beberapa jamur yang berbahaya itu bukan untuk menghabisi yang terinfeksi, akan tetapi mengendalikan si terinfeksi layaknya seperti robot yang bisa dikendalikan. Mereka berpendapat bahwa kalau beberapa jamur berbahaya itu bisa berevolusi jika kondisi suhu di bumi lebih panas daripada biasanya. Bisa mengendalikan otak manusia sampai akhirnya infeksi jamur itu menyebar sampai ke seluruh dunia atau manusia. Hingga sekarang belum ada yang bisa mengatasi jika misalkan kejadian itu terjadi, dan vaksin yang ampuh pun belum bisa mengobati, sehingga umat manusia akan kalah sepenuhnya dan akan habis. Scene beralih pada tahun 2023 di sebuah rumah Amerika Serikat. Terdapat anak remaja yang sedang rebahan mager-mageran bernama Sarah. Hari ini adalah hari ulang tahun ayahnya yang bernama Joel. Mereka tinggal berdua dan bersama saudaranya Joel, yaitu bernama Tommy. Ketika sarapan, mereka sedang mendengarkan berita di radio tentang suatu insiden di Jakarta. Pihak pemerintah Amerika Serikat memperingatkan saudaranya yang ada di sana untuk berhati-hati. Joel tidak mengetahui Jakarta itu di mana. Ia mengira Jakarta itu ada di daerah Timur Tengah. Oleh karena itu, si Sarah memberitahukan kepada ayahnya kalau Jakarta adalah ibu kota di sebuah negara bernama Indonesia. Sarah kemudian pergi berangkat sekolah, tetapi sebelum itu Sarah mengambil jam tangan ayahnya yang rusak. Sarah berencana akan memperbaikinya sebagai hadiah ulang tahunnya. Setelah pulang sekolah, Sarah menuju ke tukang jam dan menunggu jam diperbaiki. Pada saat itu ada beberapa mobil polisi, damkar yang lewat di jalanan. Tukang jam berkata terganggu dengan mobil itu yang sering lewat di depan tokonya. Tokonya deket jalan, ya mau gimana lagi? Tidak lama, istri si tukang jam datang untuk menutup toko karena ada sesuatu darurat yang bikin dia gelisah. Jadi dia menyuruh Sarah untuk pulang ke rumah sambil mengasih jam yang sudah diperbaiki. Kemudian Sarah main ke rumah tetangganya, di mana dia mengerjakan PR dan menghabiskan waktu sampai sore. Di saat itu, Sarah melihat si nenek yang dalam kondisi tuli. Ketika Sarah mau minjem DVD film kesukaan ayahnya, ia tidak mengetahui kalau si nenek bergerak juga kejang-kejang sampai buka mulut di belakangnya. Ketika Sarah mau pulang, dia melihat seekor dogi rumah yang terus-menerus memerhatikan si nenek, hingga membuat Sarah jadi heran. Scene beralih pada malam hari. Joel pulang dari kerja. Sarah mengasih hadiah ulang tahun ayahnya, yaitu jam tangan yang sudah diperbaiki, dan dia mengaku kalau dia mendapatkan uang dari jualan narkoboy. Tapi Sarah bercanda kalau uangnya sebenarnya adalah dari Joel sendiri yang Sarah curi. Beberapa waktu kemudian Sarah tidur, lalu Joel menonton TV yang disukai. Setelah itu dia menerima kabar dari Tommy kalau dia sedang di kantor polisi, gara-gara memukul orang gila yang mencoba memukulnya. Dan terjadi kesalahpahaman ketika polisi menangkap Tommy. Jadi dia meminta tolong Joel untuk membebaskan dia. Mau nggak mau, Joel harus berangkat ke sana. Setelah Joel menggendong Sarah yang ketiduran ke kamarnya, Sarah tiba-tiba terbangun karena mendengar suara keras di luar. Sarah mencari Joel yang belum pulang dari kantor polisi. Sarah lalu menyalakan TV dan melihat siaran darurat dari pemerintah untuk melakukan karantina mandiri di rumah. Lalu datang dogi dari tetangga ke rumah seolah memberitahu ada sesuatu yang gak beres di sekitar rumah. Apalagi ada helikopter yang melintas di atasnya. Dia lalu membawa dogi kembali ke rumahnya. Akan tetapi dogi itu seperti ketakutan tidak mau masuk ke dalam rumah. Dan akhirnya dogi itu pun kabur. Ini membuat Sarah penasaran dan memasuki rumahnya. Ternyata ada jejak darah di lantai.
Darah itu ulah si nenek yang sedang memakan tetangga layaknya seperti zombie. Hal itu membuat Sarah jadi ketakutan dan berlari keluar sambil dikejar si nenek. Namun tidak lama datang Joel dan Tommy tepat pada waktunya. Akhirnya si nenek dihabisi Joel. Mereka cepat kabur untuk mencari tempat yang aman. Mereka menabrak tetangga yang sudah berubah menjadi zombie. Di tengah perjalanan, mereka membahas wabah zombie yang diduga gara-gara virus. Mereka mengatakan itu membuat semua jaringan komunikasi mati total dan menduga pertama kalinya virus ini menyebar di daerah perkotaan. Mereka melihat orang lain yang meminta pertolongan, namun Joel meminta jangan menolong karena Joel ketakutan dengan orang itu bisa saja sudah terinfeksi. Sesampainya di jalan tol, mereka melihat sudah macet. Lalu Tommy belok melewati jalan ladang sebagai jalan pintas. Mereka melihat ada militer di depannya. Karena nggak mau dicegah militer, mereka mencari jalan lain menuju kota kecil. Di atas langit, sudah ada banyak pesawat yang ingin mendarat secara darurat dan banyak orang-orang berlarian. Perjalanan mereka terhalang oleh orang dan zombie di depannya. Nggak lama itu ada pesawat terbang yang jatuh, dan mobil mereka pun terkena puing pesawat. Setelah itu, Joel melihat banyak zombie yang pada makan orang. Tidak lama itu, ada mobil polisi yang menabrak, yang membuat Joel dan Sarah berpisah dengan Tommy. Tommy memberitahu sebuah lokasi untuk mereka bisa ketemuan di sana. Padahal itu bisa lewat sampingnya ya cuy. Joel dan Sarah pergi, tetapi Sarah kakinya terluka karena kecelakaan sebelumnya. Lalu Sarah digendong Joel sambil lari. Beberapa saat, melihat zombie yang sedang party makan orang. Zombie itu melihat Joel dan mengejarnya. Tiba-tiba zombie itu ditembak kepalanya sama seseorang yang ternyata itu adalah seorang tentara. Tentara melaporkan kalau menemukan orang yang tidak terinfeksi, tetapi dia menjadi kaget karena disuruh atasannya melakukan sesuatu kepada Joel dan Sarah, yaitu menghabisi seperti si zombie. Tidak lama itu, Joel menghindar dengan melompat dan bergelinding. Sebelum tentara menghabisi hidupnya Joel, si tentara meminta maaf. Namun tiba-tiba dia ditembak dari jarak jauh yang dilakukan oleh Tommy. Tetapi perhatian Joel teralihkan ke Sarah yang dalam kondisi sekarat karena tertembak oleh tentara itu. Tidak lama kemudian, Sarah tewas. Scene beralih 20 tahun kemudian pada tahun 2023. Ada anak kecil yang berjalan lemas sendirian di tengah hutan dan melihat kota yang hancur. Di sana terlihat ada tempat yang dijaga oleh beberapa petugas bersenjata. Lalu anak itu pingsan. Anak itu dicek apakah terinfeksi atau tidak. Dan ternyata anak itu sudah terinfeksi yang terdeteksi oleh alat yang warnanya merah. Anak itu terinfeksi gara-gara ada sebuah luka yang ada di lututnya. Lalu petugas memberikan kesempatan untuk anak kecil itu melakukan apa saja yang ingin dilakukan sambil memberikan suntikan. Scene beralih di sebuah kota yang dijaga oleh petugas yang bernama Fedra, atau miriplah kayak darurat tangga bencana. Mereka mempunyai markas sebagai tempat tinggal para penyintas, tapi ada juga pemberontak yang bernama Fireflies. Fireflies tidak suka cara Fedra. Mereka memberontak agar para warga bisa membangun negara bersama-sama. Apalagi situasi dunia yang sudah terjadi kiamat. Joel adalah salah satu pekerja di sana dan sehari-hari dia bekerja sebagai buruh untuk mendapatkan uang. Namun uang yang didapatkan bukan uang biasanya, tetapi uang yang dibuat oleh Fedra. Tidak lama itu, Joel melihat anak kecil yang ternyata menjadi salah satu orang yang akan dibakar juga. Karena teman kerja Joel seorang ibu tidak tega untuk membakarnya. Akhirnya dia meminta tolong si Joel dan anak kecil pun itu dibakar. Ketika melihat beberapa orang yang akan dihukum mati karena ketahuan yang kabur dari markas. Dia melihat petugas yang memberikan isyarat untuk mengikutinya. Joel akhirnya mengikuti petugas. Ternyata Joel dan petugas melakukan transaksi narkoboy untuk pemasukan tambahan si Joel. Pada saat itu, Joel menanyakan kondisi perkembangan truk kepada petugas, karena Joel berencana ingin kabur dari markas Fedra, dan bekerja sama dengan wanita bernama Tess yang mengurusi baterai mobil biar nyala. Tetapi masalahnya, orang yang dia suruh bernama Robert malah melakukan kecurangan. Dia menjual baterainya itu kepada orang lain, sehingga terjadi perdebatan antara Robert dan Tess. Tidak lama itu, tempat mereka terkena ledakan, karena di sana terjadi peperangan antara Fedra dan Fireflies. Namun ketika Tess bangun, ia melihat Robert sudah kabur. Sementara itu, Joel menuju layanan pesan suara di mana orang-orang di sana mengantri untuk memberi pesan kepada mereka yang masih hidup di luar. Joel melakukan sogokan kepada petugas radio yang sudah berteman lama, menanyakan kabar Tommy yang berpisah ketika sedang usaha melarikan diri dari zombie. Tapi petugas mengatakan bahwa tidak ada pesan balasan dari Tommy, sehingga Joel jadi khawatir, karena sudah 3 minggu Tommy tidak ada kabar. Biasanya Tommy membalas pesan paling cepat 1 hari saja. Jadi Joel berencana untuk pergi ke tempat pesan suara Tommy. Lokasinya sudah dapat dari petugas. Joel langsung bersiap-siap pergi ke sana. Keesokan harinya, Joel melihat Tess penuh dengan luka di wajahnya.
Tess memberitahu bahwa luka ini kelakuan anak muda yang labil dan baru lahir setelah wabah zombie menyebar, jadi tidak punya rasa sopan santun. Ketika Joel mengetahui baterai mobilnya sudah dijual oleh Robert, Joel langsung marah. Namun Tess mengajak Joel untuk mencari Robert secara diam-diam. Akhirnya Joel menyiapkan pistol yang disimpan selama ini. Scene berpindah di bar. Tess sedang menanyakan kepada seseorang yang bertugas sebagai mata-mata tentang Robert. Dan setelah Tess mengetahui lokasi Robert yang berada di markas Fireflash, Joel dan Tess menuju kereta bawah tanah, melewati tempat khusus untuk mereka kabur sambil membawa peralatan yang sudah mereka siapkan. Sesampainya di kantor, mereka melihat zombie yang sudah mati karena ia sudah nggak makan dalam waktu yang lama. Mereka melanjutkan perjalanan dan sampai di markas Fireflash. Akan tetapi situasi telah terjadi pembantaian. Tess melihat Robert sudah tewas dan baterai yang dibawa Robert ternyata tidak bagus, tetapi Robert malah membohongi. Tidak lama itu Joel mendengar suara kesakitan dan dikagetkan dengan cewek remaja yang mau menyerang Joel. Terlihat orang yang kesakitan bernama Marlin. Dan ternyata Joel mengenal Marlin, pemimpin kelompok pemberontak Fireflash. Ini membuat Joel bertanya ke Marlin untuk apa di sini dan membeli baterai mobil. Marlin mengatakan dia membutuhkan baterai itu karena berkaitan dengan si cewek remaja itu bernama Ellie. Tetapi Marlin belum bisa memberitahu sesuatu itu. Karena sudah terjadi baku tembak di sini, Fedra sudah mengetahui kejadian dan akan datang ke sini. Karena Marlin dan temannya terluka, Marlin meminta Joel untuk mengantarkan Ellie untuk ke tempat Fireflash yang menunggu Ellie dengan sebuah nama State House. Tim Fireflash akan memberikan kebutuhan hidup Joel. Begitu setuju, Joel dan Tess mengantarkan Ellie menuju ke State House. Ketika malam hari, mereka menyelinap keluar dari jalan rahasia yang diketahui Tess. Mereka belum aman karena ada petugas yang berjaga, jadi harus diam-diam. Tidak lama kemudian, mereka ketahuan sama petugas yang sedang buang air, yang ternyata itu adalah petugas pernah bertransaksi narkoboik oleh Joel. Karena melaksanakan tugasnya, jadi Joel dan lainnya berlutut angkat kepala. Petugas mau memastikan mereka tidak terinfeksi. Akan tetapi, Ellie ternyata membantah dan menusuk petugas. Joel mencoba menenangkan petugas, akan tetapi Joel mengingat petugas yang membunuh anaknya. Joel langsung memukuli petugas sampai habis. Setelah itu, Tess melihat alat mendeteksi bahwa si Ellie terinfeksi. Ellie langsung mengatakan, dia tidak menunjukkan gejala apapun, dan luka di tangannya sudah 3 minggu yang lalu. Sebetulnya, manusia bisa berubah sepenuhnya dalam waktu kurang dari 1 hari. Karena tidak punya waktu untuk membahas luka Ellie, mereka langsung bergegas pergi menuju area kawanan zombie, dan perjalanan mereka pun baru dimulai. Oke cuy, begitulah alur cerita The Last of Us episode 1. Jadi virus yang berasal dari jamur membuat manusia terinfeksi akan berperilaku agresif. Kota-kota hancur sepenuhnya seperti kiamat. Dan Joel kehilangan anaknya yang meninggal karena tertembak dan berpisah dengan saudaranya yaitu Tommy. Joel ingin menjemput Tommy karena yang sudah tidak ada kabar selama 3 minggu. Akan tetapi pemimpin kelompok Fireflash, Marlin, meminta tolong untuk membawa Ellie ke tempat aman. Terima kasih sudah menonton, tinggalkan like, subscribe cuy. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Dadah!